Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirati wa hadzara ibadahu minal ightirari bid dunya wa nisyanil akhirati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji yang paling sempurna kita persembahkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata, Rabb pemilik dan penguasa alam semesta, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita dan di antara kalian semua yang paling baik amalan-amalannya, yang telah menjadikan kehidupan dunia yang fana ini sebagai ladang untuk memanen kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada hamba-hambanya untuk tidak tergiur dengan kehidupan dunia dan lalai dari kehidupan akhirat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar dan lurus untuk ditampakkan kepada seluruh manusia di dunia ini dan ditampakkan kepada seluruh agama di dunia ini, walaupun orang-orang musyrik membencinya dan tidak menyukainya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Para pemirsa yang mulia, manusia lahir ke dunia ini ibarat orang yang sedang safar dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya melalui dua fase, yaitu fase alam ruh, alam di mana sebelum jasad manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang berikutnya fase alam rahim, yaitu alam kandungan ibu, tempat menyempurnakan jasad manusia dan penentuan kadar nasib kehidupan manusia di dunia, seperti hidup, rezeki, kapan dan di mana kita akan meninggal atau manusia itu akan meninggal. Kemudian setelah itu lahirlah manusia ke dalam fase berikutnya, yaitu fase alam dunia, alam tempat ujian bagi manusia. Dan disinilah berbagai jalan yang berliku dan panjang akan dilalui oleh setiap manusia sebagai ujian. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya untuk meraih kebahagiaan pada perjalanan dua fase berikutnya, yaitu fase alam kubur, alam penantian antara fase kehidupan dunia dan fase kehidupan akhirat. Dan di dalam fase kubur atau alam kubur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan dua keadaan, kenikmatan dan azab kuburnya, untuk kemudian masuk kepada fase alam akhirat, yaitu alam pembalasan amal-amal seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan keputusan dua tempat bagi manusia, apakah dia akan menghuni surga Allah ataukah dia akan menghuni nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia yang selamat dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dan bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang menghuni surganya dan dijauhkan dari azab api nerakanya. Dalam fase dunia ini, berapa lama kita akan hidup kita tidak tahu. Ketentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittin was-sab'in." A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Ini adalah merupakan kisaran umur
yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat akhir zaman ini, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua untuk selalu mawas diri dan mengoreksi diri kita, sudah sampai hitungan keberapa umur yang kita lalui. Kita sekarang sudah berada pada kepala berapa dari umur yang kita lalui. Apabila kita sekarang sudah berumur 40 tahun, ingat, untuk sampai kepada hitungan 60 tahun tinggal menunggu 20 tahun lagi. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang lama. Seperti kita menempuh perjalanan dari umur 0 sampai umur 40 tahun kita lalui dengan begitu cepat, maka 20 tahun ke depan bukanlah merupakan sesuatu yang lama. Apabila kita sudah berumur 50 tahun, untuk mencapai 60 tahun kita tinggal menunggu 10 tahun lagi. Apabila kita sudah berumur 60 tahun, berarti sudah saatnya, seperti apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bersiap diri, karena kita tidak tahu kapan, di mana malaikat maut akan menjemput kita, mengambil kita. Kita adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kapan waktunya kita akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali sebagai pemiliknya. Para pemirsa yang mulia, dalam safar perjalanan hidup kita di dunia ini, ada di antara kita yang selamat sampai tujuan dan masuk atau dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya, dan ada yang tidak selamat. Artinya dia harus singgah dulu di dalam api neraka, dan mungkin bahkan harus singgah bertahun-tahun. Dan yang lebih celaka lagi, ada di antara manusia yang harus singgah selamanya, kekal dan abadi di dalam api neraka, karena mereka adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kafir dan musyrik. Adapun umat Islam, dan pembahasan kita kali ini bukanlah berhubungan tentang orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang sudah jelas alamatnya dan nasib mereka, bahwasanya mereka akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Akan tapi umat Islam di dalam perjalanan kehidupannya dalam fase dunia ini dibagi menjadi 3 golongan atau dibagi menjadi 3 tingkatan, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab Al-Qur'an ini kami wasiatkan atau kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada golongan yang suka menganiaya diri mereka sendiri. Ini golongan pertama, yaitu zalimul li nafsi. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan nanti akan kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari golongan zalimul li nafsi, yang suka menganiaya diri sendiri, dan apa yang dimaksud dari golongan muqtasid, yaitu orang-orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada pula golongan yang lebih dahulu dan selalu lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini adalah karunia yang amat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ini, umat Islam dibagi menjadi 3 tingkatan dalam kehidupan di dunia atau dalam fase kehidupannya di dunia, yaitu kelompok yang pertama adalah zalimun li nafsi, kelompok yang diberi nama atau diberi julukan zalimun li nafsi. Kenapa mereka dikatakan zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri? Karena dalam kehidupannya di dunia mereka adalah orang-orang yang tidak perhatian dalam melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta mereka bergelimang dalam perbuatan maksiat, dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pendek katanya, mereka adalah orang-orang yang kesalahannya atau dosa-dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Dan termasuk dalam kelompok dan golongan ini adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan golongan selamat, yaitu jalan golongan ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang konsisten melaksanakan tuntunan beragama, melaksanakan tata cara beragama Islam
mempraktekkan dan merealisasikan tuntunan Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang mulia, sebagai orang-orang terbaik, sebagai generasi terbaik yang pernah Allah tampakkan, Allah keluarkan kepada umat manusia di dunia ini sebagai suri toladan bagi kita, generasi yang langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang langsung diwisuda dan diluluskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi suri toladan yang kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya untuk menjadikan mereka sebagai suri toladan kita, sebagai rujukan kita dalam mempraktekkan Islam, dalam mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian golongan berikutnya yaitu golongan muqtasid, yaitu orang-orang yang berada pada pertengahan. Apa yang dimaksud dari golongan muqtasid ini? Mereka adalah orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka terkadang masih banyak meninggalkan sebagian perkara-perkara yang dianjurkan atau perkara-perkara yang bersifat sunnah, dan mereka suka melaksanakan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah kita tahu pengertiannya, apabila kita laksanakan kita mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila kita tinggalkan tidak apa-apa. Adapun makruh adalah kebalikannya sunnah. Apabila kita tunaikan tidak apa-apa, apabila kita tinggalkan amalan tersebut kita mendapatkan nilai plus, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu meninggalkan amalan yang makruh tersebut, walaupun apabila kita melaksanakannya tidak apa-apa. Tapi kesalahan yang sering kita dapatkan dari sebagian manusia dalam kehidupannya di dunia ini, mereka sangat memudahkan, sangat meremehkan amalan-amalan yang bersifat sunnah, padahal amalan-amalan yang bersifat sunnah ini tidaklah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berfungsi sebagai nilai tambah bagi amalan-amalan kita yang bersifat wajib. Dan amalan-amalan yang bersifat makruh ini tidaklah Allah syariatkan kecuali sebagai nilai tambah bagi kita semua apabila kita bisa meninggalkannya dan menjauhkan diri dari sifat atau dari amalan-amalan yang makruh ini. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yaitu kelompok yang lebih dahulu berbuat kebaikan, selalu berusaha berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dan berusaha mendahului untuk melaksanakan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang sudah melaksanakan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah, melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan melaksanakan segala amalan yang bersifat sunnah, kemudian bisa meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah dengan meninggalkan sebagian dari amalan-amalan yang bersifat makruh, dan bahkan dia pun meninggalkan amalan-amalan yang bersifat mubah, padahal sesuatu yang mubah dihalalkan baginya, tapi dia tinggalkan amalan mubah tersebut demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang diberi keluasan rezeki, tahta dan kedudukan yang tinggi atau pangkat dan kedudukan yang tinggi, sangat mudah baginya untuk membangun sebuah rumah yang mewah dan megah. Tetapi dia ingat kedudukannya sebagai seorang manusia di dunia ini, bahwasanya dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan titipan yang bisa dia gunakan sebagai sarana dalam untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan harta tersebut bisa menjadi fitnah yang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi orang-orang yang ingat bahwasanya harta ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya harus menggunakannya dengan sebenar-benarnya, dan saya harus jadikan harta kenikmatan yang Allah berikan kepadaku ini, kelebihan harta yang Allah berikan kepadaku ini sebagai sarana untuk menunjang kebahagiaan kehidupan kita di akhirat nanti, maka dia sisihkan
sebagian dari hartanya untuk investasi bagi kehidupan akhirat. Mungkin dia mampu membangun gedung yang tinggi, mewah, rumah yang besar, tapi dia bangun sebuah rumah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, dan sisa dari hartanya dia investasikan bagi kehidupan akhirat. Mungkin seorang yang Allah berikan keluasan rezeki, mampu baginya untuk membeli mobil yang termahal itu atau mobil yang termewah, tapi karena dia adalah seorang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang penuh dengan ketawadhuan, kerendahan hati, dia ingat bahwa kehidupan saya yang abadi bukan di dunia ini, dan ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun membeli mobil yang cukup bagi dirinya dan keluarganya, dan mobil itu pun tidak kalah mewah dalam fasilitasnya, dan sisa dari harta yang dia miliki dia infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sedekahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya sebagai investasi baginya dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi dalam kelompok ketiga ini, kelompok sabiqum bil khairat, yaitu orang yang lebih dahulu melaksanakan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambah dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat sunnah, kemudian meninggalkan segala perbuatan yang bersifat haram yang dilarang kita untuk melakukannya dan diperintahkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan haram ini, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bersifat makruh dan meninggalkan sebagian perkara yang mubah yang sifatnya halal walaupun dibolehkan baginya untuk melaksanakannya. Ini adalah merupakan pemaparan yang pernah atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang pembagian tingkatan manusia menurut ayat surat Fatir ayat 32 ini. Adapun Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat Fatir ayat 32 ini mengatakan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok sabiqum bil khairat, mereka adalah kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab, golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kelompok kedua, yaitu kelompok muqtasid yang pertengahan, mereka adalah kelompok atau golongan yang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok pertama, yaitu kelompok zalimun li nafsih, mereka akan masuk surga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang dibawa oleh Abu Darda radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dijelaskan bahwa kelompok sabiqum bil khairat, kelompok yang ketiga tadi seperti disebutkan dalam ayat, adalah kelompok yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan kelompok muqtasid adalah kelompok dari orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dan adapun kelompok pertama, yaitu kelompok zalimun li nafsih, adalah orang-orang yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama karena mereka akan menghadapi perhitungan atas setiap amal perbuatan yang dilakukan olehnya ketika hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan amalan baik walaupun seukuran semut yang paling kecil, maka akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan balas amal baik tersebut, dan bahkan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, atau bahkan dengan lipatan ganda yang tidak terhingga dari amalan baik tersebut. Dan barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang jelek, walaupun ukuran amal jelek tersebut seukuran semut yang paling kecil, maka Allah akan balas dan akan tampak di hadapan Allah, dan Allah tidak akan pernah menzalimi, dan Allah akan balas amal jelek tersebut dengan balasan yang setimpal. Saudaraku para pemirsa yang mulia, dengan kata lain dari penjelasan tadi, umat Islam ada yang masuk surga tanpa hisab, dan ada sebagian dari mereka yang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada sebagian yang lainnya akan masuk surga dengan melewati neraka dahulu, tidak langsung ke dalam surga, akan tapi orang ini akan masuk surga, atau kelompok ini akan masuk surga setelah menghabiskan sebagian dari waktunya di dalam api neraka, dicuci dahulu, dibersihkan dulu,
dari segala kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan di dunia hingga selesai. Kemudian setelah itu Allah angkat dan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan ini adalah merupakan keutamaan bagi umat atau manusia yang memiliki keyakinan la ilaha illallah, manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara keutamaan tauhid, keutamaan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini dengan hatinya, lisan dan amal perbuatannya, tidak akan menjadikannya kekal di dalam api neraka. Walaupun mungkin dia harus masuk surga melalui api neraka dahulu, akan tapi seorang muslim tidak kekal di dalam api neraka, akan tapi akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kadar dosa yang telah dilakukannya selama dalam kehidupannya di dunia. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, mengapa ada umat Islam yang tidak sampai kepada tujuan ridha Allah atau surganya dengan selamat? Kok masih ada sebagian dari mereka yang masuk neraka dahulu, atau bahkan mungkin lebih banyak? Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah karena adanya rintangan atau musuh yang selalu menghalangi manusia dari jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak bisa kita jelaskan dalam kesempatan ini, ada dua rintangan atau dua musuh yang dihadapi oleh manusia untuk menuju jalan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah musuh dari dalam pribadi manusia itu sendiri, yang kita bisa katakan dengan musuh internal. Yang kedua adalah musuh dari luar, atau disebut juga dengan musuh eksternal. Pertama adalah musuh dari dalam diri manusia itu sendiri. Ini adalah merupakan musuh di dalam selimut dan tidak kalah bahayanya dengan musuh yang bersifat eksternal, musuh yang datang dari luar. Karena musuh yang kelihatan atau musuh dari luar, kita tahu bahwasanya dia adalah musuh kita dan ketahuan. Akan tapi musuh yang ada dari dalam diri kita sendiri ini adalah musuh yang selalu menampakkan sesuatu yang lain, seperti orang yang munafik, menyembunyikan kekufurannya di dalam hatinya dan menampakkan dirinya sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hatinya dipenuhi dengan kebusukan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh dari dalam atau musuh dari dalam selimut ini ada dua macam. Yang pertama adalah al-jahl fid din, kebodohan dalam agama. Orang yang bodoh sebenarnya memiliki potensi yang kuat dan penuh untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ketidaktahuannya, karena tidak tahunya jalan yang benar, akhirnya muter-muter melakukan kesyirikan, amalan-amalan yang tidak dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau bergelimang dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bodoh dalam agama, maka maksud hatinya ingin beramal soleh, tetapi jadinya adalah amal yang salah. Oleh karena itu, orang yang ikhlas hatinya, tulus niatnya untuk mengikuti kebenaran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkan kepada para sahabatnya dan disebarkan ke seluruh umat manusia di dunia ini, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk mengikuti jalan yang hak dan benar, jalan yang benar dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki baik terhadapnya, barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dan memudahkannya dalam memahami urusan agama ini. Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Matan Zubatnya pernah mengingatkan orang-orang yang tidak berilmu dengan sebuah bait syairnya, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak akan diterima. Karena salah satu syarat sah diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berilmu. Artinya kita harus mengetahui
bagaimana sebuah amalan peribadahan tersebut dicontohkan dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tunaikan amalan tersebut secara ikhlas karena Allah dan untuk Allah, karena hanya mengharap pujian dan sanjungan dari Allah semata. Seseorang yang beramal dengan ikhlas tanpa ilmu tidak akan diterima di sisi Allah. Sedangkan seorang yang beramal dengan ilmu, amalannya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul tapi tidak ikhlas karena ria, itu pun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ibadahnya ingin diterima di sisi Allah, pertama dia harus ikhlas dan dia tunaikan ibadah tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan tata cara prosedur yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab kedua yang akan menjerumuskan manusia untuk mengikuti jalan keselamatan adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nafsu adalah keinginan-keinginan manusia. Karena nafsu ini manusia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini manusia malas untuk menuntut ilmu. Karena nafsu ini manusia malas untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini, mengikuti hawa nafsu ini, seseorang malu atau bahkan tidak mau untuk menjelaskan kebenaran kepada khalayak ramai atau kepada manusia, dan justru malah menjelaskan sebaliknya, tidak mau mendakwahkan yang hak, yang benar. Justru karena kemaslahatan pribadi dia dakwahkan sesuatu yang menyelisihi tuntunan agamanya, sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Karena nafsu ini seseorang tidak mau mengikuti kebenaran padahal dia tahu akan kebenaran tersebut, dia tahu akan yang hak, tapi justru malah dia mengikuti kesesatan yang akan menjerumuskannya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nafsu ini juga yang akan menjadikan orang atau manusia giat melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bersemangat di dalam melaksanakan amalan tersebut dengan keyakinan bahwasanya amalan tersebut dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang bergelimang dalam perbuatan maksiat lebih mudah untuk disadarkan kepada jalan yang benar daripada orang yang bergelimang dalam perbuatan bid'ah. Mengapa? Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat umumnya sadar kalau perbuatan ini adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang saya tidak boleh melaksanakannya. Adapun perbuatan bid'ah, kenapa orang masih kencang memeganginya dengan kuat? Karena mereka merasa bahwasanya perbuatan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya tentang berhubungan dengan permasalahan nafsu ini, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis musuh yang kedua yaitu musuh dari luar, eksternal. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syaitan. Ini adalah musuh terbesar panjang masa bagi manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu adalah merupakan musuh bagimu, maka ambillah ia sebagai musuhmu, karena sungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala. Dan syaitan ini selalu berusaha menipu dan mengelabuhi manusia agar manusia itu terperdaya dan jauh dari jalan keselamatan. Mereka hias yang maksiat menjadi indah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang sunnah ditinggalkan dan tidak pernah dikerjakan, yang bid'ah banyak tersebar dan banyak dilakukan oleh umat manusia. Yang sunnah dikatakan bid'ah dan yang bid'ah dikatakan sunnah. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Buka aurat menjadi sesuatu yang biasa, menutup aurat menjadi sebuah kegiatan yang aneh.
Ketika seseorang memakai pakaian yang street, memakai pakaian yang hampir menjadikan dirinya sama seperti seseorang yang telanjang, pakaiannya mengikuti lekukan tubuhnya, dianggap sebagai sebuah tren, sebagai sebuah kegiatan yang biasa dan tidak dihiraukan sama sekali dan dipandang sebagai sebuah keindahan, akan tetapi menutup aurat, memakai busana muslimah yang sempurna, mengikuti cara berpakaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Inilah hiasan-hiasan syaitan yang ingin disampaikan kepada manusia supaya manusia itu tidak mengikuti jalan kebenaran. Kemudian musuh kedua dari musuh eksternal adalah dunia. Dalam permasalahan dunia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian dan cobaan bagimu. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 28. Jadi dunia ini, harta yang kita miliki bisa menyeret kita ke dalam kebinasaan, ke dalam api neraka kalau kita tidak bisa menguasainya dan kita tidak bisa mengarahkannya dalam rangka mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya iman dan kita punya ilmu, maka akan bisa kita tundukkan dunia ini untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk untuk kita arahkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang terjerat dari jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa introspeksi diri, mengoreksi diri kita, mawas diri dan waspada supaya kita bisa istiqomah dalam mengikuti jalan kebenaran dan Allah kuatkan dalam menghadapi segala terpaan, ujian dan cobaan yang akan mengarahkan kita kepada jalan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan-jalan atau tanda-tanda orang yang terjerat dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mereka banyak permainan atau melakukan permainan-permainan yang sifatnya laghu, tidak ada manfaatnya. Bukan tidak boleh bermain, selama dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar batas-batas aturan Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Banyak hiburan, bukan berarti tidak boleh seorang mencari hiburan selama dalam batas-batas yang wajar, tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Selama hiburan itu adalah hiburan yang halal, tidak mengandung kemaksiatan, tidak apa-apa. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matan, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan dari manusia lalai akan kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Bagaimana kita bisa menggunakan permainan kita pada batas-batas yang dihalalkan oleh Allah, hiburan kita hiburan dalam batas-batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengandung perbuatan maksiat, dan bahkan mungkin kita isi dengan permainan atau hiburan yang mungkin bisa mendatangkan sisi pahala dan kebaikan bagi diri kita dan keluarga kita. Kemudian banyak perbuatan maksiat, ini jelas perbuatan maksiat akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah tapi tidak nyunnah, banyak ibadah akan tetapi tidak mengikuti contoh dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun semangatnya, maka tidak akan diterima di sisi Allah karena ibadahnya tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak syar'i. Banyak ibadah tapi ria, banyak mengisi waktu luang dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala apa yang tidak ada gunanya. Dan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak melaksanakan kecuali sesuatu yang bisa mendatangkan nilai lebih bagi dirinya dalam
kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pemaparan tentang keadaan orang-orang yang tidak lulus menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab kenapa mereka atau sebagian besar dari mereka tidak lulus dan tidak bisa dengan selamat menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah untuk melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita agar menjadikan kehidupan kita ini penuh arti dan kita bisa selalu melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menempuh akhir perjalanan kita dengan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir dulu ke dalam api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.